Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Tentunya di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan berdasarkan sumber atau referensi yang sudah saya temukan. Selanjutnya di sini tentunya bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah mata kuliah inspeksi las. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama yakni sebutkan untuk soal yang pertama yakni sebutkan nama dan fungsi dari deskripsi peralatan ukuran sebutkan nama dan fungsi dengan deskripsi peralatan ukur cacat las di bawah ini. Oke. Oke, yang pertama ada jangka sorong atau biasa disebut dengan sketmat. Fungsi dari jangka sorong itu sendiri yakni bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan barang-barang lain yang berukuran dengan dimensi. Sebetulnya sketmat atau jangka sorong itu sendiri seperti halnya dengan penggaris. Untuk parameter pembacaannya pun untuk jangka sorong skala 0,01 itu pembacaannya sama seperti membaca penggaris. Namun ada dua macam jangka sorong yang saya ketahui, yakni ada 0,01 dan 0,05. Nah, untuk 0,5 pembacaannya itu agak berbeda karena dikalikan dengan skala yang ada pada jangka sorong itu sendiri. Selanjutnya yang kedua pada gambar tersebut yakni ada weld gauge multipurpose. Nah, fungsinya yakni untuk mengukur sudut bevel, untuk mengetahui linear misalignment, dan untuk mengetahui lebar root gap. Oke, untuk undercut merupakan cacat yang diakibatkan karena arus terlalu tinggi dan pada proses ayunan yang salah. Namun kedalaman yang diizinkan adalah 1 mm, sedangkan panjang akumulator maksimal kedalaman yang diizinkan adalah 1 meter. Sedangkan panjang akumulator maksimum adalah 50 mm. Untuk rod tidak maka menurut Stern dari TWL. Nah, maksud dari penjelasan saya tadi bahwasanya untuk cacat undercut ini sesuai dengan spesifikasi bahwasanya untuk cacat tersebut tidak boleh melebihi dari 1 mm. Jika terjadi cacat melebihi spesifikasi tersebut, maka akan dilakukan repar atau pengelasan kembali. Yang ketiga yakni ada API 1104. Yang dimaksud kode tersebut adalah linear indikasi bahwasanya bentuk cacat memanjang atau ukuran panjangnya itu tidak boleh melebihi 3 kali lebar dari cacat tersebut. Selanjutnya yakni indikasi linear dan kriteria 9.0 atau diterima apabila dievaluasi sebagai retak bawah atau retak bintang dengan panjang melebihi 4 mm. Selanjutnya yakni dievaluasi dengan retak bawah atau retak bintang. Nah, selanjutnya yakni ada kode AWS D1.1 atau yang disebut rounded indication. Nah, di mana bentuk cacat bulat atau oval tidak boleh melebihi 3 kali lebar dari cacat tersebut. Selanjutnya indikasi buatan atau rounded, indikasinya dievaluasi atau tidak diterima apabila ukuran dari cacat tersebut melebihi spesifikasinya, yakni di atas 3 mm. Selanjutnya yakni ada kode ASME 9, di mana ada poin-poin yang termasuk di dalamnya. Yang pertama yakni ada crack atau terjadi karena pendinginan cepat setelah dilas. Yang kedua ada crater, adalah retak yang terjadi pada ujung lasan ketika berhenti pada saat melakukan pengelasan. Yang ketiga ada porosity, terjadi pada saat cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang kecil pada well metal berada pada permukaan maupun di dalamnya.
Yang keempat yakni ada relevant indication, di mana melebihi dari 1,6 mm. Yang ke-7 yakni ada linear indikasi, yakni panjangnya cacatnya melebihi 3 kali lebar dari cacat tersebut. Yang selanjutnya yakni ada round indication, yakni panjang cacat dari yang saya sebutkan tadi adalah kurang dari 3 kali lebar dari cacat tersebut. Baik, untuk soal nomor 4 yakni ada kode ASME 9. Yang dimaksud kode tersebut untuk cacatnya meliputi ada surface concavity, spatter, slack, dan undercut. Tentunya yakni kode API 1104. Yang dimaksud cacat tersebut adalah surface concavity, spatter, undercut, dan slack. Dan yang terakhir yakni ada AWS D1.1. Yang dimaksud cacatnya antara lain adalah surface concavity, slack, dan undercut. Baik, untuk yang soal nomor 5, untuk poin 1 yakni ada crack. Poin 2 yakni ada nomor 5, 8, dan 18 itu ada cacat longitudinal. Yang ketiga ada fault, yang keempat ada root, yang keenam itu ada undercut. Dan yang untuk poin 5 dan 13 ada crack longitudinal, dan poin 12 ada slack inclusion, dan untuk poin 3 sama 11 ada lack of set well fusion. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam penyebutannya ataupun banyak kesalahan dalam menyampaikan materinya. Saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.